Bab 941. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, setetes air berevolusi menjadi dunia tirai air. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan air laut biru tua. Monyet emas terperangkap di dalam air. Tetua dan yang lainnya semuanya berwujud naga dan berkumpul di sekitar monyet emas. Tidak diragukan lagi bahwa monyet emas membunuh Jain, yang hanya menyentuh garis bawah keluarga naga yang sebenarnya. Jika Anda tidak memberi monyet emas beberapa pelajaran, beritahu monyet emas bahwa surga itu tinggi dan bumi itu tebal, dan pahami kebenaran bahwa keluarga naga tidak dapat diprovokasi, saya khawatir tidak ada yang akan memperhatikan keluarga naga di masa depan. Tetua itu berubah menjadi naga putih dan menghembuskan napas naga di mulutnya. Dia kuat dan sombong, dan kekuatannya yang kuat menghancurkan ruang di sekitarnya. Beberapa tetua lainnya mengikuti contoh tetua agung dan semuanya berubah menjadi naga raksasa. Ekor naga besar berayun maju mundur di tirai air dan memicu gelombang. "Mati, kau iblis!" Tetua itu berteriak dengan marah. Dia menggoyangkan ekor naga itu sejauh lebih dari 10 meter, menyemburkan napas naga yang bergelombang di mulutnya, mengandung energi yang sangat kuat, dan bergegas menuju monyet emas itu. Mata monyet emas itu tiba-tiba tenggelam. Meskipun naga putih besar itu sudah tua, ia masih generasi yang lebih muda daripada monyet emas itu. Bagaimanapun, 50.000 tahun yang lalu, hanya ada beberapa orang kuat di keluarga naga. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semua orang kuat di keluarga naga itu tumbang. Oleh karena itu, melihat sesepuh itu berubah menjadi naga dan menggunakan cara-caranya yang luar biasa, monyet emas itu menjadi sangat tenang. Dia tiba-tiba menggoyangkan tangan kanannya, dan batang besi emas itu mulai bergetar seiring waktu, membuat suara gemetar seperti guntur. Kemudian, mata monyet emas itu menjadi dingin, dan batang besi di tangannya menghantam sesepuh itu dengan keras. "Karena kamu masih ingin menghentikan raja, kamu tidak memenuhi syarat." Monyet emas itu berteriak keras, dan kekuatannya menjadi sangat marah. Di bawah tongkat ini, kekuatannya mencapai bobot kritis. Ruang itu dihancurkan oleh kekuatan ini, dan langsung terkoyak menjadi retakan. Sepanjang retakan itu, tongkat besi emas menghantam kepala tetua itu. Tongkat ini telah menghancurkan momentum yang mengguncang bumi. Tempat yang tak bernyawa, Suling mengembangkan metode harta karun binatang purba miliknya hingga ekstrim, dan kekuatannya mencapai puncaknya. Sebuah pohon biru muda mekar di belakang tubuhnya, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi dia tidak pingsan. Lengannya berlumuran darah, dan tinjunya yang kuat hancur satu demi satu, menghantamkannya ke tubuh para seniman bela diri itu. Beberapa prajurit yang awalnya lemah bahkan menjadi lebih lemah setelah ditekan oleh larangan tempat tak bernyawa. Hanya kekuatan wilayah Tianwu yang tidak dapat menandingi kekuatan fisik Suling. Dalam sekejap, Suling menghancurkan tubuhnya dan membelah tubuhnya. Ada puluhan seniman bela diri, tetapi kurang dari 10 yang masih menggoda dan melawan dengan keras kepala. Penatua Sutian menyaksikan pertempuran itu dengan matanya sendiri. Dia terkejut. Mereka yang menggunakan senjata juga ditekan dan dibunuh secara paksa oleh Suling. Suling langsung mengambil senjatanya. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini, Suling, yang telah dikepung dan ditekan oleh publik, telah menjadi pemenang terakhir. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga mendapatkan banyak harta. Sepertinya hanya aku yang melakukannya sendiri. Mata Penatua Sutian sangat suram, dan dia berteriak dengan dingin. Hanya ada kurang dari 10 seniman bela diri yang tersisa, hampir semuanya adalah yang terkuat. Pada puncaknya, kekuatan mereka mencapai surga tertinggi, bahkan alam kekosongan. Kekuatan mereka sangat bagus, tetapi sayangnya, di tempat tak bernyawa ini, kekuatan mereka sangat terbatas. Jika tidak, mereka pasti sudah membunuh Suling sejak lama. Bagaimana mungkin mereka bisa berkomplot dengan kesombongan Suling? Ada 7 orang yang tersisa. Aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu membantuku dan memenggal kepala Suling, aku akan membawamu pergi dari tempat tak bernyawa ini. Penatua Sutian tampak sangat serius, menatap 7 seni bela diri yang tersisa, dan berkata, "Ketika aku meninggalkan tanah tak bernyawa ini, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberimu obat suci." Terima kasih, Penatua Sutian. 7 seniman bela diri itu semua tercengang dan gemetar. Satu orang memiliki satu obat suci. Penatua Sutian benar-benar hebat. Tampaknya Penatua Sutian benar-benar kejam untuk membunuh Suling. Pada saat ini,
ketujuh seniman bela diri itu mendidih dengan darah. Bagi mereka, menerobos surga tertinggi benar-benar membutuhkan berkah obat harta karun. Jika tidak, 9 puncak surga tertinggi mungkin merupakan hambatan yang tidak dapat mereka tembus. Jika kamu membunuh suling, kamu bisa mendapatkan obat suci, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan. Bagaimanapun, mereka harus membunuh suling sebelum mereka dapat pergi hidup-hidup. Karena sengatan darah masih berkeliaran di dekatnya saat ini. Jika mereka tidak takut dengan api penyucian di tubuh suling, saya khawatir sengatan darah itu akan menyerang dan memakan semuanya. Bertarung, bagaimanapun, ini adalah kematian. Jika kita tidak dapat membunuh suling, kita akan mati dengan menyedihkan dalam sengatan darah itu. Tetapi jika kita membunuh suling secara kebetulan, kita dapat meninggalkan tanah tak bernyawa itu hidup-hidup dan mendapatkan obat suci. Kenapa tidak? Seorang seniman bela diri yang periode puncaknya adalah puncak surga ke-9, matanya sangat tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, kita tidak punya jalan kembali. Ayo bertarung, keluarkan semua kemampuan kita dan berikan kesempatan. Kita tidak boleh menyimpan apapun, kalau tidak, tidak seorang pun dari kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Seorang seniman bela diri lainnya, dengan mata menyala-nyala dan penuh niat membunuh kepada suling, berkata dengan dingin. Seniman bela diri lainnya mengangguk satu demi satu. Dalam situasi ini, mereka tidak punya cara untuk mundur. Mereka hanya bisa menghadapi kesulitan dan harus membunuh suling. Sebaliknya, meskipun suling membunuh para seniman bela diri itu dan mendapatkan banyak harta, wilayah suling juga ditekan. Hanya wilayah Tianwu yang ada di sana. Selama mereka bergandengan tangan dan tetua Sutian harus melakukannya, suling bisa terbunuh. Ayo bertarung bersama. Prajurit surgawi tingkat 9 segera berteriak keras dan langsung mengorbankan harta karun di tangannya. Itu adalah botol giok, seukuran lengan. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya terukir pada botol giok, memancarkan kecemerlangan putih tebal, yang luar biasa. Melihat seniman bela diri itu menggunakan botol giok, keenam seniman bela diri lainnya semuanya gemetar, mengubah penampilan mereka, dan terkejut di dalam hati mereka. Itu sebenarnya adalah harta karun orang bijak. Botol giok itu diukir dengan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah harta karun orang bijak Yueji yang paling kuat selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno. Itu sangat kuat, itu benar. Aku juga menyadari bahwa botol giok itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang bijak Yueji. Itu masih mempertahankan pesona orang bijak Yueji. Itu lebih dari cukup untuk membunuh suling. 6 seniman bela diri itu langsung terbangun dan menyadari bahwa botol giok itu adalah harta karun orang bijak yang ditinggalkan oleh orang bijak Yueji. Itu sangat kuat, mudah untuk menekan suling. Suling juga mengerutkan kening. Momentum botol giok itu membuatnya merasa deja vu. Hampir pada awalnya, dia yakin bahwa botol giok itu, seperti yang dikatakan semua orang, memang diwarisi dari orang bijak Yueji. Hehe, karena itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang bijak Yueji, itu seharusnya milikku. Aku adalah pewaris langsung orang bijak Yueji dan harta orang bijak Yueji. Aku ingin memesannya. Suling tidak bisa menahan tawa dan segera mengambil liontin biru tua dari lehernya. Liontin itu meledak menjadi cahaya biru yang pekat dan menawan. Suling memegang liontin biru tua itu di tangannya. Adegan ini dilihat oleh seniman bela diri lainnya dan membuat orang tertawa. Haha, apakah suling gila? Dia sekarat dan masih ingin berdoa. Jika doa berguna, apalagi yang harus dia lakukan di neraka? Ya, itu adalah harta orang bijak yang ditinggalkan oleh Yueji. Itu sangat kuat, itu lebih dari cukup untuk membunuh suling. Dia masih ingin berdoa untuk hidup. Itu angan-angan. Tekan dia dengan cepat. 6 seniman bela diri itu tertawa. Menurut mereka, suling tidak diragukan lagi menyerah dan sangat bodoh sehingga dia melepaskan liontin di lehernya untuk berdoa. Itu konyol. Saat berikutnya, prajurit paling kuat yang memegang botol giok langsung melafalkan beberapa metode rahasia di mulutnya. Setelah beberapa saat, botol giok di tangannya penuh dengan cahaya, dan garis-garis padat keluar dari botol giok dan menyerang suling. Suling mengerutkan kening. Liontin di tangannya juga penuh dengan cahaya, dan langsung menelan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya di botol giok. Berdengung, berdengung. Semua pola susunan yang dilepaskan oleh botol giok ditelan. Botol giok bergetar hebat,
terpisah langsung dari prajurit dan menyerang di udara. Su Ling melompat dengan tajam, meraih botol giok secara langsung dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mengambil botol giok, dan kamu, haha, pergilah ke neraka." Su Ling segera mengambil alih botol giok. Dia memiliki liontin biru tua dan langsung mengendalikan seluruh botol giok. Dia menggunakan metode yang sama. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari botol giok lagi dan menyerang seniman bela diri itu. Dalam sekejap, prajurit itu ditelan oleh pola susunan itu. Ah! Seperti menderita, prajurit itu tenggelam dalam pola susunan itu dan berteriak dengan getir. Seluruh hidupnya lebih buruk daripada kematian. "Lepaskan aku, lepaskan aku." Prajurit itu berteriak, "Melepaskanmu, hehe, itulah yang seharusnya dilakukan Raja Neraka, dan aku mengirimmu ke Raja Neraka." Su Ling berkata dengan dingin. Dia memegang botol giok di tangannya dan memuntahkan lebih banyak pola susunan. Ketika prajurit itu benar-benar ditelan, suara prajurit itu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi genangan darah. Banyak seniman bela diri menyaksikan seniman bela diri yang mencapai 9 puncak surga tertinggi di puncaknya. Harta karun orang bijak Yueji diambil oleh Su Ling begitu saja, dan dibunuh secara paksa oleh Su Ling dengan harta karun orang bijak Yueji. Tidak diragukan lagi bahwa semua ini datang terlalu cepat, terlalu aneh, yang membuat orang merasa tak terbayangkan. Dengan harta karun orang bijak Yueji, dia masih terbunuh. Sialan, apa asal-usul anjing sialan Su Ling? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Salah satu dari 7 prajurit yang tersisa telah meninggal dengan menyedihkan, hanya menyisakan 6. Keenam orang ini penuh dengan ketakutan di mata mereka dan masih tenggelam dalam kepanikan tadi. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Su Ling dapat membunuh bahkan prajurit yang paling kuat dengan harta karun orang bijak Yueji. Orang macam apa ini? Penatua Sutian juga terkejut. Dia melihat pertempuran dengan matanya sendiri. Su Ling tidak menggunakan cara tercela apapun. Dia hanya mengorbankan liontin biru tua di lehernya untuk mengambil botol giok dari prajurit itu. Dia juga menggunakan cara serangan botol giok untuk membunuh prajurit itu secara paksa. Semua ini sangat aneh dan mengejutkan. Penatua Sutian, apa yang harus kita lakukan? Seorang seniman bela diri tiba-tiba berbalik, menatap Tetua Sutian dan bertanya dengan suara yang dalam, bajingan kecil ini bahkan tidak takut pada orang bijak dan harta karun. Penatua Sutian langsung terdiam. Pada saat ini, seniman bela diri lainnya juga melihat ke arah Tetua Sutian. Bagaimanapun, seniman bela diri yang paling kuat di sini adalah Tetua Sutian. Tidak diragukan lagi bahwa pandangan Tetua Sutian akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Sesaat kemudian, Tetua Sutian batuk beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan melakukannya terlebih dahulu. Kau bantu aku." Harta karun orang bijak dapat disebut cara yang tak terkalahkan. Itu tidak dapat bekerja padanya. Penatua Sutian telah mengalami ratusan pertempuran untuk waktu yang lama. Secara alami, dia memahami kekuatan penindasan harta karun orang bijak terhadap seni bela diri. Tidak perlu dikatakan, botol giok yang baru saja diambil oleh Su Ling juga diukir dengan pola susunan dan mengandung pesona orang bijak. Itu seharusnya menjadi harta karun yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menekan Su Ling? Su Ling tidak bisa menahan botol giok itu bahkan jika dia memiliki cara untuk memahami langit. Ada banyak kebingungan di hatinya. Penatua Sutian tiba-tiba melangkah maju. Matanya sedih, cekung ke dalam mata yang dalam di rongga mata, memancarkan beberapa warna marah, menatap dingin ke arah Su Ling, dan berkata dengan suara yang kejam, "Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan tadi, kamu akan mati selanjutnya." Yuluo, sebelum Su Ling bisa menjawab, Penatua Sutian segera menembak dengan marah. Dia melihat segel langit virtual tepat di antara tangan kanannya dan Su Ling. Ayo! Su Ling dan Tetua Sutian memiliki dendam lama. Bahkan jika Tetua Sutian tidak membunuhnya, dia harus membunuh Tetua Sutian. Melihat tangan Sutian Chang hendak menggunakan Sutian Yin, Su Ling tidak ragu lagi. Saat tangan kanannya menyingkirkan pedang panjang itu, sebuah telapak tangan yang kuat pun terlontar ke arah Tetua Sutian. Bang Long, terdengar suara keras, dan Su Ling menghantam telapak tangan Tetua Sutian. Tetua Sutian adalah orang kuat di alam setengah dewa di puncaknya. Bahkan jika kultivasi alam ditekan oleh ruang ini, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Lagi pula,
Berapa banyak seniman bela diri yang dapat berkultivasi ke alam setengah dewa tidak memiliki bakat seni bela diri yang paling kuat saat mereka masih muda. Telapak tangan kedua orang itu meraung bersama. Energi penindasan menyebar ke segala arah dengan kedua orang itu sebagai pusatnya dalam sekejap. 6 seniman bela diri lainnya tercengang dan gemetar. Aku tidak menyangka bahwa kultivasi alam tetua Sutian ditekan dan bisa menjadi begitu kuat. Sungguh luar biasa. Ya, Tetua Sutian adalah tetua tertinggi dari Sekte Suci Tianjian. Tetua Sutian masih muda dan pernah menjadi jenius seni bela diri teratas di suatu era. Haha, jika kau tidak memiliki bakat bela diri tingkat atas, bagaimana mungkin Tetua Sutian melangkah ke cermin setengah dewa dan hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati? 6 seniman bela diri itu berdebat dengan sengit. Tidak diragukan lagi, penampilan Tetua Sutian benar-benar mengejutkan mereka, karena Tetua Sutian sudah sangat tua, tetapi dia masih sangat kuat. Yang benar-benar mengejutkan, ayo bertarung bersama. Tidak sulit bagi Tetua Sutian untuk membunuh Suling. Oke, ayo. 6 prajurit itu saling memandang. Mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa selamat jika mereka bergandengan tangan untuk membunuh Suling. Pada saat berikutnya, ke-6 seniman bela diri itu menembak bersama, mendesak Xuan Qi yang kuat di tubuh mereka dan membunuh Suling secara langsung. Hampir pada saat yang sama, dengarkan saja suara keras, panah emas setebal pergelangan tangan langsung menembus udara dan datang ke-6 seniman bela diri itu. Ke-6 seniman bela diri itu semua mengubah warna kulit mereka. Panah emas itu mengandung kekuatan yang sangat kuat, yang membuat beberapa orang merinding. Siapa tingkat kekuatan ini? Semua orang curiga, dan mereka semua melihat Dugu Yuyang yang menembakkan anak panah itu. Dugu Yuyang melihat sayap di belakangnya. Meskipun alamnya ditekan, dia masih mencapai alam Tianwu. Di bawah kultivasi alam ini, dia hampir tidak bisa menggunakan metode sayap Xuan Qi. Selain itu, dia langsung melepaskan tulang-tulang gelapnya. Tulang gelap Dugu Yuyang adalah busur peri matahari terbenam. Mengandalkan ki gelapnya sendiri, itu dapat langsung berevolusi menjadi anak panah dan melepaskan panah Dewa Matahari Terbenam, yang memiliki kekuatan tak terbatas. Busur peri matahari terbenam adalah harta karun di zaman iblis peri kuno. Sekarang, setelah beberapa generasi berevolusi, busur itu telah menjadi tulang hitam yang kuat di tubuh Dugu Yuyang. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Dugu Yuyang lahir dan luar biasa. 3 lawan 1, Dugu Yuyang mengendalikan busur peri matahari terbenam dan mengarahkan anak panah emas ke arah seniman bela diri yang tidak jauh, sementara matanya menatap Leng Binghan dan berkata, seharusnya kalian tidak punya masalah. Hehe, meskipun aku sedikit terluka, kupikir ketika alam yang sama ditekan, 3 seniman bela diri dengan level yang sama seharusnya tidak menjadi lawanku. Leng Binghan tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Baiklah, itu bagus. Dugu Yuyang mengangguk, dan segera matanya tenggelam, matanya tegas, dan berteriak, ini adalah pertempuran antara Suling dan Sutian, kalian tidak perlu berpartisipasi di dalamnya lagi. Jika kalian bosan, Binghan dan aku akan menjadi lawan kalian. Setelah itu, Dugu Yuyang menangis terseduh-seduh. Panah matahari terbenam di belakang tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dan melesat langsung ke arah para seniman bela diri. Hampir pada saat yang sama, Leng Binghan juga menggunakan cara terkuatnya. Dia telah berlatih keterampilan atribut es. Ketika dia melesat, ruang di sekitarnya tampak membeku, dan ada bunga es kristal satu demi satu. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan telapak tangan Han Bing mengenai seorang seniman bela diri secara langsung. Dimanapun tubuhnya lewat, ada embun beku di mana-mana, yang sangat mengejutkan. 2 generasi muda berani melakukannya lagi. Mereka sama sekali tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bahkan jika kalian berdua berasal dari kekuatan arogan, kalian akan mati hari ini. 6 seniman bela diri itu tampak sedih dan galak. Dugu Yuyang dan Leng Binghan secara alami tidak asing bagi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah pewaris Paviliun Tianji dan Gunung Buzu, tetapi sekarang mereka berada di neraka. Siapa yang bisa mengendalikan begitu banyak hal dan membunuh mereka secara langsung? Dalam sekejap, 6 prajurit itu bergegas keluar untuk menemui Dugu Yuyang dan Leng Binghan dan langsung menggunakan cara mereka yang kuat untuk membunuh mereka. 2 makhluk mati, mati. 6 seniman bela diri itu berteriak keras. Energi yang kuat menyapu keluar dari 6 seniman bela.
Diri dan menggulung Dugu Yuyang dan Leng Binghan seperti gelombang yang mengerikan. Dugu Yuyang dan Leng Binghan mewakili bakat bela diri terkuat generasi muda. Keduanya adalah benih pengaruh masa depan bagi supremasi kaum muda. Demi membina mereka, Paviliun Tianji dan Istana Buzusan hampir menghabiskan banyak sumber daya kultivasi. Khususnya Leng Binghan, dikenal sebagai orang suci Gunung Buzu. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar ia akan mewarisi posisi Si Biao dan duduk di Gunung Buzu. Sebagai hasilnya, saat membina Leng Binghan, Si Biao benar-benar mengerahkan usahanya dan menggunakan obat-obatan paling berharga di dunia untuk menyehatkan tubuh Leng Binghan, sehingga kekuatan fisik Leng Binghan mencapai tingkat tak terkalahkan dari rekan-rekannya. Selain itu, Si Biao mengajarkan Leng Binghan metode tak terkalahkan yang tak lengkap. Tubuhnya memiliki kekuatan fisik yang kuat dan metode tak terkalahkan yang tak lengkap yang kuat, yang merupakan modal kesombongan yang dingin. Dengan bakat bela diri yang dingin dan dingin, tidak akan sulit untuk melangkah ke alam dewa sejati atau bahkan alam yang lebih tinggi di masa depan. Begitu pula Dugu Yuyang, meskipun wilayah mereka ditekan ke wilayah Tianwu saat ini, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan, dan mereka memiliki harta karun paling kuat untuk melindungi hidup mereka. Keenam prajurit itu bertarung bersama dengan momentum yang mengerikan dan berguling menjauh seperti ombak. Mata Dugu Yuyang tampak suram. Busur peri matahari terbenam keemasan di belakangnya telah lama ditarik penuh dengan tali, dan 7 anak panah matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan terang tampaknya meledak kapan saja. 7 bintang dan manik-manik, 7 anak panah matahari terbenam, yang ditarik menjadi tali penuh, hanya mendengar suara, mengi, yang mengandung energi yang kuat dan ditembakkan langsung ke 6 seniman bela diri. Pada saat yang sama, di antara telapak tangan yang dingin, bunga-bunga es di sekitarnya mengembun, dan embun beku bergulung di seluruh langit langsung menyelimuti ruang ini. 7 anak panah matahari terbenam meledak ke dalam ruang ini. Dalam sekejap, mereka merobek ruang ini. Telapak tangan ke-6 prajurit itu mengenai 7 anak panah matahari terbenam pada saat yang sama. Boom! Seketika, 7 anak panah matahari terbenam dan telapak tangan ke-6 prajurit itu meledak dan menyerbu bersama. Energi yang kuat itu berdampak ke segala arah dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Seberapa kuat, bagaimana anak panah ini bisa mengandung kekuatan yang begitu dahsyat? Ya, di bawah level yang sama, hampir mustahil untuk menekan Dugu Yuyang. Ke-6 prajurit itu masing-masing menahan anak panah emas, dan anak panah lainnya melewati ke-6 orang itu dan gagal menyentuh ke-6 orang itu. Namun meski begitu, mereka berenam masih berjuang untuk menahan anak panah matahari terbenam. Karena kekuatan dalam anak panah itu benar-benar terlalu kuat untuk dilawan. Tahukah kamu, di masa puncak mereka, hampir semua praktisi bela diri ini berada di puncak 9 puncak surga tertinggi, bahkan di alam dewa virtual. Mereka semua adalah talenta bela diri papan atas saat mereka masih muda, tetapi mereka masih memiliki banyak masalah dalam menghadapi Dugu Yuyang. Hehe, tidak bisakah kamu menahannya? Pada saat ini, Leng Binghan tersenyum beberapa kali. Saat ini, dia dikelilingi oleh es dingin, yang lebih dingin dari sebelumnya. Saya melihat jejak telapak tangan Leng Binghan melesat keluar dari udara tipis. Jejak telapak tangan yang sederhana tampaknya tidak memiliki misteri, tetapi ketika mereka mendarat di 6 seniman bela diri, mereka hanya mendengar suara, klik, dan es menyapu dalam sekejap, membekukan 6 seniman bela diri langsung. Dari telapak tangan, melihat telapak tangan mereka terbungkus es dingin, ke-6 seniman bela diri itu semuanya tampak sangat berubah. Mereka telah lama mengetahui bahwa ada orang suci yang kuat di Istana Buzusan, dan orang suci itu adalah es dingin. Namun, mereka selalu menganggap es dingin sebagai generasi muda dan tidak memperhatikannya sama sekali. Namun sekarang, begitu Leng Binghan menembak, dia langsung menargetkan mereka berenam. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu mereka dalam sekejap dan membekukan mereka semua. Cara yang sombong seperti itu benar-benar tidak terduga. Mari kita gunakan harta karun itu secara langsung. Keterampilan kultivasi mereka jauh lebih baik daripada kita. Ya, bagaimanapun juga, mereka adalah pewaris kekuatan yang paling kuat. Mereka memiliki sihir yang tak terkalahkan. Sulit bagi kita untuk melawan mereka di level yang sama. Kita mungkin dapat menghancurkan mereka dengan bantuan alat harta karun. Melihat telapak tangan yang membeku, ke-6 petarung itu saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, korbankan harta karun itu. Seorang seniman bela diri di masa puncaknya berada di awal alam roh kosong.
Dia tampak sangat bermartabat dan serius. Namun saat itu, ketika prajurit di tahap awal alam virtual hendak mengambil harta karun dari tangannya, sebuah anak panah emas meledak dari belakang tubuhnya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, karena Dugu Yu yang berdiri di depannya saat ini, dan meskipun busur peri matahari terbenam penuh dengan tali, busur itu tidak melepaskan anak panah apapun. Karena itu, ia berani mengendurkan kewaspadaannya dan membebaskan satu tangan untuk mengambil harta karun itu di tangannya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ada anak panah matahari terbenam di belakang tubuhnya. Sekarang anak panah matahari terbenam itu merupakan pukulan yang fatal baginya. Dari mana datangnya anak panah ini dari belakangku? Anak panah emas itu menembus bagian belakang kepala prajurit itu dan langsung menembus dahinya. Anak panah itu begitu tajam sehingga hampir menembus dahinya. Kelima seniman bela diri lainnya semuanya tampak sangat berubah. Mereka melihat kematian tragis seniman bela diri itu dari jarak dekat. Sebuah anak panah yang tidak dapat dijelaskan menembus kepalanya. Dalam hal ini, bahkan jika dia memiliki cara surgawi, dia mungkin tidak dapat bereaksi. Namun saat ini, kelima seniman bela diri itu tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, Dugu Yu yang menembakkan 7 anak panah emas saat matahari terbenam. Satu anak panah saat matahari terbenam meleset secara langsung dan melewati ke-6 prajurit itu. Namun baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Dugu Yu yang sengaja meleset dari anak panah saat matahari terbenam, dan tujuannya adalah untuk membuat ke-6 seniman bela diri itu mengendurkan kewaspadaan mereka. Kemudian, ketika ke-6 prajurit itu mengendurkan kewaspadaan mereka, anak panah emas itu akan berbalik dan memberikan pukulan yang mematikan kepada mereka secara langsung. Sialan! Sialan, Dugu Yu yang memiliki dharma yang lumpuh dan tak terkalahkan, dan kita seharusnya tahu bahwa dia tidak akan meleset. Ya, kita seharusnya sudah menduganya sejak lama. Dugu Yu yang memiliki kemampuan meramal yang kuat. Dia dapat memprediksi langkah kita selanjutnya. Kelima master seni bela diri yang tersisa merasa dingin di hati mereka, dan menatap Dugu Yu yang dengan sedikit lebih takut. Tidak diragukan lagi, penampilan Dugu Yu yang tadi benar-benar terlalu menakjubkan. Mereka terkejut. Daripada mengkhawatirkan orang lain, lebih baik kau urus dirimu sendiri dulu. Lagi pula, lawanmu bukan hanya manusia. Ketika kelima prajurit itu teralihkan, suara lembut dan dingin terdengar beberapa saat, dan kelima prajurit itu segera terbangun. Kemudian mereka bereaksi bahwa lawan mereka bukan hanya Dugu Yu yang, tetapi juga Leng Binghan. Benar saja, pada saat berikutnya, tombak es sepanjang beberapa meter sangat tajam. Di tempat tombak itu lewat, udara membeku dan jatuh pada salah satu seniman bela diri. Prajurit itu tampak ketakutan. Dia segera menggunakan harta karunnya untuk mengeluarkan jimat yang diukir dengan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya, membaca rumus misterius di mulutnya, dan berteriak dengan marah, "Hancurkan untukku." Pada saat ini, jimat itu terbakar dan membakar di sekitar tubuh prajurit itu. Tombak es putih beku itu diubah oleh metode kultivasi diri Leng Binghan yang tidak lengkap dan tak terkalahkan. Semua keterampilan yang dia kembangkan adalah atribut es. Meskipun metode tak terkalahkan yang tidak lengkap yang diajarkan kepadanya oleh Si Biao bukanlah atribut es, itu juga berevolusi menjadi atribut es olehnya. Tombak es itu seperti ini. Itu mengandung energi besar di seluruh dunia dan menghantam kepala prajurit itu dengan keras. Boom! Energi yang mengalir melalui langit dan bumi, seperti guntur tebal dan tipis di mulut mangkuk, menghantam tubuh prajurit itu. Api yang menyala membakar tubuh prajurit itu, tetapi meskipun demikian, tombak es itu langsung menembus api itu, menghancurkan rune dan menghancurkan prajurit itu di bumi. Tombak es itu menembus segalanya, dan bumi tiba-tiba runtuh dan retak. Prajurit itu musnah di tempat dan tulang-tulangnya hilang. Di tanah, hanya tersisa lubang besar. 4 seniman bela diri yang tersisa tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Hantu apa kedua orang ini? Dugu Yu yang melemparkan 7 bintang dan 6 anak panah matahari terbenam ditolak. Namun, anak panah matahari terbenam lainnya berbelok tepat di tikungan dan menusuk prajurit itu dari belakang tubuhnya. Sekarang, Leng Binghan langsung menggunakan metode harta karun tertinggi untuk langsung memadatkan tombak es sepanjang beberapa meter dengan energi langit dan bumi sebagai penunjuk arah. Selain itu, Leng Binghan menaruh kekuatannya sendiri pada tombak es itu, yang membuat tombak es itu memiliki momentum di seluruh dunia. Meskipun prajurit itu menggunakan harta karun yang paling kuat, harta karunnya bukanlah harta karun orang bijak. Dalam sekejap,
harta karun itu tertusuk dan dihancurkan oleh tombak es. Sialan, asteris, hanya saja, kekuatan kedua orang ini bisa disebut tak terkalahkan di wilayah yang sama, yang lebih mengerikan daripada suling. Sekarang hanya tinggal 4 dari kita. Mustahil untuk mengalahkan mereka. Keempat ahli bela diri itu merasa dingin di hati mereka dan tampaknya telah mengenali situasi saat ini. Baik Dugu Yuyang maupun Leng Binghan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di wilayah yang sama. Meskipun mereka semua adalah bakat bela diri yang kuat di masa lalu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Dugu Yuyang dan Leng Binghan di era ini. Tidak ada jalan untuk mundur. Bahkan jika kita mengaku kalah, mereka berdua akan ditebas. Ya, tidak ada jalan kembali. Keempat petarung itu mendesah tak berdaya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah 3 petarung di dekatnya. Mata mereka penuh dengan rasa iri. Mereka sangat iri pada ketiga petarung itu. Kalau begitu, mereka dapat memilih bersikap netral daripada mengepung suling bersama-sama. Jika mereka tetap bersikap netral saat itu, bukankah mereka akan mati sekarang? Tidak perlu menyesal, jalan seni bela diri selalu kejam. Kita seharusnya sudah memahami kebenaran ini sejak lama. Jika itu kita, aku khawatir akan sulit membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ada seorang prajurit yang tersenyum tak berdaya. Dia sudah melepaskan dalam hatinya dan memasuki tanah tak bernyawa untuk bertarung. Begitu dia dikalahkan, dia akan mati. Jalan seni bela diri tidak pernah memiliki jalan kembali. Seperti yang diharapkan, Dugu Yuyang dan Leng Binghan tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Lagi pula, terlalu bodoh untuk membiarkan harimau kembali ke gunung. Segera, keempat seniman bela diri itu ditembak dan dibunuh oleh Dugu Yuyang, dan 2 lainnya langsung dibekukan menjadi es oleh Leng Binghan. Kupikir kau harus bekerja keras. Dugu Yuyang tersenyum tipis, mengambil kembali tulang hitam dari busur peri matahari terbenam, menatap es dingin di sampingnya dan berkata, "Apa, mungkin kau bisa menghancurkan para seniman bela diri itu? Tetapi jangan biarkan aku menghancurkan mereka." Leng Binghan tiba-tiba bersenandung dingin. Di antara generasi muda, tidak banyak orang yang dapat dianggap sebagai lawannya, dan Dugu Yuyang jelas salah satunya. Tentu saja, sekarang ada suling. Bagaimanapun, betapa bergelombangnya jalan untuk memengaruhi pemuda tertinggi. Hanya para talenta seni bela diri yang memiliki bakat seni bela diri paling kuat yang dapat menonjol. Leng Binghan mengklaim sebagai salah satu talenta seni bela diri paling kuat di dunia. Mereka yang dapat dianggap sebagai lawannya olehnya secara alami adalah para penyihir di dunia. Hehe, bagaimanapun juga, itu hanya peran kecil. Orang-orang yang ingin dihancurkan suling adalah drama utama. Dugu Yuyang tidak dapat menahan tawa. Dia menatap suling yang sedang bertarung dengan tetua Sutian di dekatnya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, suling tidak diragukan lagi dalam pertempuran yang sulit, dan sejauh ini dia masih belum memutuskan menang atau kalah. Wajah tetua Sutian memerah. Dia sangat tua dan otot serta tulangnya telah menua untuk waktu yang lama. Dia pergi ke neraka untuk mencari peluang di dunia sehingga dia dapat memperpanjang hidupnya. Di sisi lain, dia menekan suling. Namun sekarang ketika dia memasuki tanah tak bernyawa, kultivasinya ditekan, dan dia tidak bisa langsung menghancurkan suling. Sebaliknya, saat ini, tetua Sutian terseret ke dalam pertempuran sengit oleh suling. Anda tahu, bagi seorang seniman bela diri seusia tetua Sutian, begitu pertempuran berlangsung terlalu lama, itu tidak diragukan lagi akan menjadi ujian bagi kekuatan fisiknya. Perang dengan suling membuatnya kelelahan dan sakit. Terutama di persendian, dia terus mengeluarkan suara, berderak. Mulut Sutian Chang memuntahkan bau kabut putih. Dia bisa merasakan bahwa napasnya semakin berat saat pertempuran berlanjut, yang jelas merupakan tanda kelemahan fisik. Sialan, aku tidak menyangka bajingan kecil ini bisa bertarung denganku sampai sekarang ketika aku menggunakan senjata harta karunku. Mata Penatua Sutian tampak sedih dan marah. Saat itu, dia dan suling saling memukul dengan keras dan menamparkan satu sama lain dengan keras. Mereka berdua mundur lebih dari 10 meter. Penatua Sutian menatap suling dengan dingin. Segera, dia berbalik dan melihat ke-6 seniman bela diri sebelumnya. Dia melihat bahwa ke-6 orang itu telah menjadi mayat, dan hatinya menjadi dingin. "Dasar sampah," kata Penatua Sutian dengan galak. Sebenarnya, sejak awal, Penatua Sutian tidak menganggap para prajurit itu sebagai kekuatan tempur. Dia hanya ingin menggunakan para prajurit itu untuk semakin melemahkan kekuatan suling.
Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa para seniman bela diri itu begitu lemah sehingga mereka tidak ada bedanya dengan sampah. Mereka tidak hanya tidak melemahkan kekuatan Suling, tetapi juga terbunuh dalam sekejap. Kenapa? Langit kosong, apakah kamu masih terganggu saat ini? Suling masih muda dan bersemangat. Di alam yang sama, dia selalu mengklaim dirinya tak terkalahkan. Bahkan jika Tetua Sutian adalah orang kuat di alam setengah dewa di puncak, dia tidak takut dan dapat menghancurkannya. Melihat bahwa Tetua Sutian terganggu, sosok Suling meledak, dan seluruh orang itu segera melesat keluar. Ada pedang panjang yang tajam dan tak terbatas di tangan kanannya, yang langsung menebas Tetua Sutian. Tetua Sutian segera bereaksi, mengumpulkan pikirannya dan mengeluarkan harta karun dari cincin itu. Itu adalah tombak persegi yang dicat langit seberat 10.000 kilogram dan lebih dari 2 meter. Itu sangat kuat dan sombong. Dia melambaikan tombak persegi yang dicat langit di tangannya dan mengayunkannya dengan keras langsung ke Suling. Bajingan sialan, mati kau, Tetua Sutian meraung. Saat tombak Fang Tianhua, yang beratnya 10.000 kilogram, diayunkan, itu memicu energi tak berujung untuk menyapu dan meledak ke arah Suling. Pedang panjang Suling menusuk dengan ringan. Tampaknya ujung pedang itu lemah, tetapi pada saat menusuk, itu menjadi sangat berat. Bang! Suara keras. Tombak Fang Tian yang diayunkan oleh Tetua Sutian mengenai pedang Tianhuang milik Suling. Momentum pedang yang kuat bercampur dengan momentum yang kuat menyebar ke segala arah pedang yang kuat menembus semua penghalang milik Tetua Sutian. Membuat tombak Fang Tian yang dicat menjadi lebih mendominasi. Pedang Qi milik Suling seperti bambu yang patah, membentuk medan pedang yang tak terlihat di ruang sekitarnya. Kehidupan Suling sebelumnya adalah kultivasi pedang. Sejak kehidupan sebelumnya, ia telah mencapai 9 puncak surga tertinggi. Ia juga mengembangkan potensi pedang. Dalam kehidupan ini, ranahnya sendiri dipulihkan ke supremasi bumi. Meskipun tidak sebagus keadaan di puncak, itu tetap tidak dapat diremehkan. Saat ini, kultivasinya ditekan, dan hanya ada ranah Tianwu, yang tidak mencegahnya mengembangkan ilmu pedangnya sendiri. Ketika segala sesuatu di sekitarnya diselimuti oleh domain pedang yang kuat, Tetua Sutian tampak ketakutan dan menaruh beberapa warna bermartabat di wajahnya. Baru saja dia sangat menyadari betapa kuatnya kekuatan Suling ketika domain pedang dipadatkan. Sangat jarang kau bisa memiliki prestasi seperti itu dalam ilmu pedang di usia muda. Jika kau tidak membunuhmu di sini kali ini, aku khawatir kau akan lebih unggul dariku dalam waktu singkat. Pada saat itu, kupikir akan ada badai berdarah di seluruh level bawah. Tetua Sutian mendesah bahwa setelah beberapa kali bertarung, otot dan tulangnya hampir hancur, dan dia sangat kesakitan. Dia tidak memiliki kekuatan tempur seperti cermin setengah dewa di periode puncak. Kekuatannya benar-benar jauh lebih buruk dari sebelumnya. Membunuhku, sekarang kau tidak memenuhi syarat. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan wajahnya sangat bermartabat. Dia langsung mengembangkan ilmu pedangnya hingga ekstrim. Pedang panjang di tangannya bergerak mengikuti angin, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih. 10.000 bayangan pedang saling tumpang tindih dengan gila-gilaan, hampir menjadi satu kesatuan, tajam dan tak terbatas, mengandung potensi pedang yang sangat mengerikan. Saat berikutnya, Suling menusukkan pedang panjang di tangannya dan menggunakan formula 9 pedang surgawi yang misterius dan bayangan soliter. Pedang sederhana berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya sejak ditusukkan. Seluruh ruang itu penuh dengan bayangan pedang, padat dan menyilaukan. Suling adalah seorang pria selama 2 generasi. Banyak hal yang benar dan salah, tetapi hal yang sama adalah bahwa ia masih berlatih keterampilan pedang. Oleh karena itu, ilmu pedangnya telah lama mencapai puncaknya. Meskipun ia tidak sekuat praktisi pedang paling kuat di dunia, kekuatannya juga cukup untuk menghancurkan banyak praktisi pedang. Penatua Sutian juga terpesona. Ia samar-samar ingat bahwa ketika melawan pedang Sein Suli, tampaknya teknik pedang-pedang Sein Suli begitu hantu sehingga orang tidak dapat menangkap tubuh pedangnya dan melawannya. Anak laki-laki ini, begitu muda, telah memenangkan legenda sejati pedang Sein Suli. Masa depannya tidak terbatas. Kali ini, kami akan menekannya bagaimanapun caranya. Mata Penatua Sutian tampak suram. Ia langsung berteriak dan tiba-tiba mengangkat tombak Fang Tian yang dilukis di tangannya. Kekuatannya yang luar biasa melilit lengannya dalam sekejap. Melihat bayangan pedang yang pekat, ia berteriak, "Tidak peduli seberapa kuat dirimu, aku dapat mematahkan ribuan metode."
Penatua Sutian tahu betul bahwa Suling telah mengembangkan keterampilan pedangnya hingga ekstrim, dan pedang panjang berasal dari bayangan pedang Suling yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak dapat dengan jelas menangkap pedang mana yang ditikam Suling yang benar, jadi cara terbaik adalah langsung menghancurkan semua bayangan pedang sekaligus dengan kekuatan yang lebih mendominasi. Namun, ketika Sutiancang mengayunkan tombak Wan Jin Fang Tianhua di tangannya dan menghancurkan bayangan pedang nihilistik itu seperti orang gila, Suling tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat seringai jijik di sudut mulutnya. Siapa yang memberitahumu bahwa semuanya adalah hantu? Suling tersenyum. Bang bang, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh berlapis-lapis, sepadat bunga pir hujan yang jatuh. Mereka menghantam tombak Fang Tian yang dilukis dengan kritis. Tidak peduli bagaimana tombak Fang Tian yang dicat itu diayunkan, mereka tidak dapat menahan semua bayangan pedang. Tak perlu dikatakan, bayangan pedang itu sama sekali bukan bayangan pedang. Ketika kultivasi alam mencapai alam Tianwu, Xuan Qi dapat terwujud. Hal-hal yang tampak seperti bayangan pedang hanya terbentuk oleh konsumsi Xuan Qi-nya sendiri oleh Suling. Dengan kata lain, setiap bayangan pedang adalah entitas. Semua ini tidak terduga oleh tetua Sutian. Bayangan pedang yang pekat jatuh pada tombak Fang Tian yang dicat, menghasilkan dampak yang meledak-ledak. Tetua Sutian merasakan lengannya mati rasa, dan wajahnya menjadi pucat saat dia terkejut. Secara khusus, bayangan pedang yang pekat jatuh di tubuhnya. Dia hanya mendengar suara, kotoran-kotoran, tetapi langsung menembus tubuhnya, menusuk tubuhnya dan menusuk satu lubang darah demi satu. Darah, gululu, mengalir dari permukaan tubuh tetua Sutian, yang membuat tetua Sutian tampak jelek, dan ekspresi wajahnya hampir terdistorsi, menunjukkan keganasan. Sialan, teriak bos Sutiancang. Harta karun di tangannya juga dilarutkan oleh Suling dengan liontin biru tua dan botol giok. Bagaimanapun, hanya botol giok yang merupakan harta karun orang bijak sejati, dan juga berisi pesona orang bijak. Betapa kuatnya itu, meskipun tetua Sutian memiliki banyak harta karun, masih sangat sulit baginya untuk bersaing dengan harta karun orang bijak. Langit kosong, jika kau tidak bersikeras membunuhku dan memasuki tempat tak bernyawa ini, aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sekarang, kultivasi alam juga ditekan, dan kau sama sekali bukan musuhku. Tatapan mata Suling sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia tidak akan melepaskan Sutian yang lebih tua, karena Sutian yang lebih tua ingin membunuhnya 3 atau 4 kali. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bajingan kecil sialan, bahkan jika aku mati, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tatapan mata Sutian yang lebih tua penuh dengan darah, seperti duri. Matanya sedih dan galak, dia menatap Suling dan meraung, mati saja untukku. Pada saat berikutnya, tubuh tua Sutian menjadi lebih muda, dan darahnya membara seperti api. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah kamu membakar vitalitasmu sendiri? Sutian yang lebih tua kembali muda tanpa alasan. Ini jelas disebabkan oleh pembakaran vitalitasnya sendiri dan secara paksa mengeluarkan kekuatan internalnya. Sialan, aku sudah menjadi manusia biasa. Jika aku bisa membunuhmu, aku akan menghilangkan bahaya besar bagi seluruh level bawah. Mata Sutian yang lebih tua semerah manik-manik. Dia tertawa dan berteriak dengan marah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan membakar vitalitas? Menghadapi tetua Sutian yang sangat kuat, Suling tidak hanya tidak takut, tetapi juga mencibir beberapa kali dan berkata dengan lemah, jangan lupa, ini adalah tempat yang tidak bernyawa. Ada sengatan darah yang memakan esensi darah dan jiwa seniman bela diri. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan membakar vitalitasmu sendiri terlebih dahulu? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Suling segera menyingkirkan api penyucian dan api neraka di permukaan tubuhnya, dan sengatan darah yang terkumpul di sekitarnya telah membunuh mata merah. Mereka penuh dengan kebencian tadi. Sengatan darah itu menyerbu dan langsung menuju ke arah tetua Sutian yang mendidih darah. Sialan, kamu sangat jahat, kamu pantas mati. Sengatan darah yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh langit. Mereka menyerbu ke tubuh tetua Sutian, langsung menenggelamkan tetua Sutian, memakan daging dan darah tetua Sutian, dan menghisap esensi darah tetua Sutian. Sutiancang mengeluarkan semburan raungan menyedihkan di mulutnya. Sesaat kemudian, suara gemuruh di mulut Sutiancang tiba-tiba berhenti, dan sengatan darah bersinar di seluruh tubuh, jelas telah menyerap cukup banyak esensi darah. Saat berikutnya,
mereka berbalik untuk melihat suling. Mata mereka yang berdarah penuh dengan keinginan untuk esensi darah suling. Namun di telapak tangan suling, api neraka menyala, yang membuat mereka tidak berani mendekati suling sama sekali. Ingin membunuhku? Haha, kehidupan selanjutnya. Melihat tetua Sutian yang berubah menjadi genangan tulang patah, suling tidak bisa menahan tawa. Dia baru saja memakan banyak senjata ampuh milik tetua Sutian, yang membuat tetua Sutian tidak memiliki kemampuan untuk melawan ketika sengatan darah itu menyerang kelompok tetua Sutian. Sekarang tetua Sutian dimakan oleh sengatan darah, dan tulang-tulangnya hampir mati, yang juga sangat menyedihkan 1 lawan 10. Monyet emas memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan berlumuran darah. Batang besi emas di tangannya berlumuran darah, yang sangat menakutkan. Tapi, mayat naga yang tergeletak di kaki monyet emas termasuk naga putih, naga emas, dan naga hitam, yang merupakan tetua dari keluarga naga asli. Ya, tetua memimpin beberapa tetua lainnya untuk bergandengan tangan untuk mengepung dan menekan monyet emas, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditekan secara paksa oleh monyet emas di wilayah keluarga naga asli. Ini tidak diragukan lagi sangat memalukan. Darah naga besar terciprat ke langit dan bumi ini, dan seluruh wilayah naga dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Pada saat ini, seluruh sisi atas menjadi sensasi. Karena monyet emas membunuh naga besar dengan tongkat. Kekuatan yang diilhaminya sama kuatnya dengan yang dapat merobek ruang. Tongkat itu langsung menembus semua ini. Bahkan prajurit di puncak alam Zenshen, atau bahkan alam Tianshen, tidak dapat menahannya. Kepala keluarga Phoenix, yaitu ayah kandung Sukin, tidak dapat menahan diri untuk tidak melayang di udara, berdiri dan menatap wilayah di atas keluarga naga asli. Ada retakan di wilayah itu, yang jelas disebabkan oleh batang besi yang dihantam oleh monyet emas. Wajah Sukin yang berwibawa juga mengerutkan kening. Dia meninggalkan wilayah dewa yang terbengkalai untuk waktu yang lama. Dia juga tumbuh secara bertahap. Dia bukan lagi Su Xiaomei yang sederhana. Dia berdiri dan menatap wajah murni di kejauhan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka beberapa senyum dan berkata dengan lemah, "Kamu selalu mengatakan bahwa keluarga naga asli sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya keluarga naga asli memang seperti itu. Hehe, apakah kamu tahu dari mana monyet emas itu berasal?" Sebagai kepala keluarga Phoenix, dia selalu sangat tenang. Setelah mendengar pertanyaan Sukin, dia berbalik, menatap Sukin dan bertanya. Tidak peduli apa asal-usul monyet emas itu, sekarang semua tetua keluarga naga sejati dibunuh oleh monyet emas, tetapi kepala keluarga naga sejati tidak berani muncul, dan putra suci keluarga naga sejati tidak berani muncul. Bisakah keluarga naga sejati tetap menjadi keluarga kuno yang tak terkalahkan di sisi atas di masa depan? Alis Sukin yang indah dan bergerak memancarkan beberapa warna bingung, pura-pura bertanya dalam-dalam. Meski begitu, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin lebih tepat untuk memilih putra Protos daripada putra keluarga naga sejati. Ayah Sukin selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya dan berkata, "Hah." Mendengar pidato itu, Sukin tertegun. Dia marah dan tampak dingin. Dia bertanya, "Akankah putra Protos melihatku sebagai orang suci keluarga Phoenix?" Kau tidak tahu, Patriark Protos telah memberikan undangan pernikahan dan ingin menikahi keluarga Phoenix. Dengan kata lain, putra Protos menyukaimu. Kiner, ini adalah kehormatanmu dan kehormatan seluruh keluarga Phoenix. Di masa depan, keluarga Phoenix akan menjadi makmur dan kuat karenamu. Ayah Sukin menatap Sukin dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa? Sukin tampak putus asa dan terkejut melihat pria paruh baya di depannya. Sepertinya dalam ingatan Sukin, dia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan pria paruh baya itu. Hanya karena hubungan darah sialan itu, dia menjadi putri kandung pria paruh baya itu. Sungguh konyol, jika ada pilihan, Sukin tidak mau menjadi putri pria paruh baya itu. Karena, di mata pria paruh baya ini, hanya ada masa depan keluarga Phoenix. Selama dia bisa membuat keluarga Phoenix lebih kuat, dia tidak keberatan melakukan apapun. Tentu saja, aku tidak keberatan mengorbankan kebahagiaan pernikahan Sukin. Sama seperti sekarang, ketika keluarga naga sejati melemparkan cabang zaitun pernikahan kepada keluarga Phoenix, pria parubaya itu setuju hampir tanpa berpikir. Sekarang, keluarga naga sejati dihancurkan secara paksa oleh monyet emas, dan beberapa naga tingkat tua yang kuat dibunuh oleh monyet emas di tempat, yang tidak diragukan lagi merupakan pelemahan kekuatan seluruh keluarga naga sejati.
Dengan kata lain, naga sejati saat ini mungkin bahkan tidak sebaik Phoenix. Bagi seorang pria parubaya, dia tidak akan setuju untuk menikahi kekuatan besar yang jauh lebih kecil dari keluarga Phoenix, karena itu akan merugikan keluarga Phoenix. Saat itu, Protoss tertinggi melemparkan cabang zaitun pernikahan kepada keluarga Phoenix. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak setuju? Pria parubaya itu menatap Sukin saat itu. Dia tahu bahwa Sukin sedikit tidak bahagia, tetapi, jadi apa, dibandingkan dengan kemakmuran keluarga Phoenix, bukankah seharusnya mengorbankan kebahagiaan pernikahan pribadi? Bukankah ini yang akan dilakukan setiap patriark? Kiner, kamu masih muda. Seringkali, banyak praktik tidak memiliki alasan. Pria parubaya itu berkata dengan tenang sambil tersenyum di wajahnya. Bagaimana jika aku tidak mau? Sukin bertanya, itu tidak pernah terserah padamu, kan? Kata pria parubaya itu. Dia akan datang kepadaku. Mata Sukin tegas dan sangat serius. Dia tidak bisa datang. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Menggelengkan kepalanya, menatap mata Sukin, seolah berkata, kamu kecil, idemu sedikit kekanak-kanakan. Sukin tahu bahwa pria parubaya tidak pernah meremehkan suling. Lagi pula, suling hanyalah seekor tikus semut dari wilayah terlantar milik Tuhan. Sebagai kepala keluarga Phoenix, pria parubaya itu tidak punya alasan untuk meremehkan suling. Apakah suling punya cukup kekuatan? Apakah latar belakangnya cukup kuat? Atau apakah suling punya bakat bela diri yang absolut? Jelas, suling tidak punya semua ini. Apa yang dimiliki suling? Cinta yang tulus untuk Sukin. Jadi kenapa, tidak, sebagai kepala keluarga Phoenix, di mata pria parubaya, tidak perlu ada emosi apapun di dunia bela diri yang kejam ini. Dapat dikatakan bahwa yang paling kekanak-kanakan adalah apa yang disebut cinta. Dalam hal hidup dan mati, apa yang disebut cinta hanyalah tipu muslihat yang lemah. Dibandingkan dengan apa yang disebut cinta, pria parubaya lebih bersedia untuk percaya bahwa kekuatan tertinggi dapat membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, demi seluruh keluarga Phoenix dan masa depan Sukin, pria parubaya itu memilih untuk menerima cabang zaitun dari pernikahan Protoss. Ketika kekuatan keseluruhan keluarga naga sejati benar-benar runtuh, dia membawa keluarga naga sejati untuk membatalkan pernikahan. Saat itu, dia menikahi Sukin ke dalam Protoss. Kau tahu, menikah dengan Protoss. Di seluruh tingkat atas, di seluruh dunia persilatan, apa yang lebih mulia daripada menikah dengan Protoss? Sukin masih muda dan percaya pada cinta yang bodoh, tetapi pria parubaya itu telah mengalami terlalu banyak ketidakbahagiaan dan lebih tahu betapa bodohnya memilih cinta. Dia hanya bisa membuat pilihan yang tepat daripada Sukin. Mengapa kamu selalu berpikir bahwa dia tidak akan naik ke atas? Mata Sukin berbinar. Dia tidak pernah meragukan suling. Dia sangat percaya bahwa suling akan datang ke tingkat atas untuk menemukannya, karena ini adalah komitmen suling padanya. Janji dimaksudkan untuk dipenuhi. Janji suling tidak pernah kembali. Sukin percaya, karena aku percaya pada kekuatan keyakinan, aku lebih suka percaya, karena aku sangat mengenal ayahnya dan ibunya. Pria parubaya itu tampak dingin dan berhenti sejenak saat berbicara. Dia jelas tidak ingin menyebutkan ibu suling. Dia menatap Sukin dengan sangat serius dan berkata, ibunya sangat luar biasa. Keluarga ibunya tidak mengizinkannya memasuki sisi atas hidup-hidup. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, Sukin tercengang. Dia menghapus beberapa keraguan di wajah cantiknya. Dia selalu bertanya-tanya mengapa suling bisa memiliki begitu banyak peluang besar jika dia benar-benar hanya seorang seniman bela diri yang sangat biasa di wilayah dewa yang terbengkalai. Kecuali jika suling terlahir dan luar biasa. Namun, Anda harus tahu bahwa seniman bela diri yang terlahir luar biasa itu hampir merupakan anak dari keluarga besar, atau mereka yang benar-benar ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Jelas, suling bukanlah pria yang ditakdirkan, yang hanya dapat menunjukkan bahwa suling adalah anak dari keluarga besar. Meskipun keluarga Su di kota Qingyang sangat biasa, tetapi melalui apa yang dikatakan pria parubaya tadi, Sukin hampir menyimpulkan bahwa tebakannya sebelumnya memang benar. Monyet emas itu berdiri dengan bangga. Dia mengangkat lengannya yang penuh dengan rambut monyet emas dan menyeka darah dari wajahnya. Darah itu bukan miliknya, tetapi darah naga asli. Naga asli itu mengira bahwa mereka menggunakan alat harta karun untuk muncul di dunia tirai air. Mengandalkan dunia air, mereka dapat menjebak monyet emas dan membunuhnya.
Namun, fakta telah membuktikan bahwa monyet emas tidak takut pada ini. Kekuatan monyet emas sedang bergulir. Tidak peduli berapa banyak cara yang Anda miliki, monyet emas tidak takut. Bagaimanapun, monyet emas dapat mematahkan ribuan metode. Dengan kekuatan absolut, Anda dapat menekan segalanya. Pada saat ini, monyet emas melihat ke bawah ke wilayah di bawah kakinya, dan di kakinya tergeletak naga raksasa dengan warna berbeda tetapi dengan bentuk yang sangat besar. Monyet emas menendang dan langsung menendang mayat naga di kakinya ke wilayah di kakinya. Sebagai patriark keluarga naga asli, wajah Raja Naga kaku, abu-abu dan jelek. Dia melihat ke dunia luar. Baru saja napas beberapa tetua menghilang, yang berarti bahwa para tetua itu telah dibunuh oleh monyet emas. Situasi ini membuat Raja Naga dingin di hatinya. Seekor monyet emas yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun, begitu lahir, adalah cara yang sangat sombong. Ia langsung menyerang keluarga naga asli yang berdiri dengan gagah di tingkat atas. Pertama, ia membunuh Kuanjai, salah satu dari 9 talenta, dan sekarang ia membunuh beberapa tetua di kota, yang tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi seluruh keluarga naga asli. Raja Naga membenci dan matanya merah. Pada saat ini, 8-9 talenta lain dari keluarga naga berkumpul di gua untuk menemui Raja Naga. Ayah, apakah kita masih harus menanggung perang? Tidak bisakah kita menekan monyet berbulu itu dengan semua kekuatan seluruh keluarga naga asli dan semua detailnya? Sapi tawanan, yang pertama dari 9 jenius, sangat kasar dan gila. Lengannya setebal mulut mangkuk, ada garis-garis susunan yang padat di kulitnya. Di seluruh permukaan atas, sapi tawanan adalah satu-satunya prajurit yang mengukir garis-garis susunan di tubuhnya. Dia terlihat sangat serius. Dia tahu semua hal yang terjadi di wilayah naga. Dia sangat marah dan ingin keluar untuk berperang. Perang, hehe, bagaimana cara bertarung? Siapa yang bisa bertarung? Raja Naga tiba-tiba berdiri dengan mata tajam. Dia menahan banyak kemarahan di dalam hatinya, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Saat ini, dia hanya bisa menatap beberapa anak dan memarahi mereka dengan keras. Dia berteriak, monyet emas, bahkan jika Protos datang sendiri, dia tidak berani bertarung. Apa? Sapi tawanan dan yang lainnya terkejut, tampak terkejut, menatap Raja Naga dengan sangat serius, dan berkata dengan heran, ayah, apa asal-usul monyet emas? Namun, pada saat ini, tepat ketika kata-kata tahanan seperti sapi baru saja jatuh, boom, beberapa ledakan besar menyebar di gua seluruh keluarga naga. Raja Naga meledak dan bergegas keluar dari gua, diikuti oleh tahanan Niu dan yang lainnya. Ketika Raja Naga keluar dari gua, dia terpana oleh pemandangan di depannya, dan kemarahan di matanya menjadi semakin gila. Sialan, sialan. Penghalang jahat itu menghina seluruh keluarga naga dengan mayat tetua keluarga naga. Sialan, Raja Naga sangat marah. Matanya sedih dan galak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap monyet emas yang memegang batang besi emas. Dia penuh dengan kemarahan. Dia ingin segera bergegas dan membunuh monyet emas itu dan menghapus penghinaan keluarga naga dengan darah monyet emas itu. Tetapi, dia tidak berani, karena monyet emas itu terlalu kuat. Tahanan Niu dan yang lainnya, muda dan bersemangat, adalah generasi termuda dari bakat seni bela diri keluarga naga. Ketika mereka melihat mayat naga besar tergeletak di gua keluarga naga dengan mata kepala mereka sendiri, mereka terkejut dan penuh ketakutan. Karena mereka tidak asing dengan mayat naga. Mereka adalah tetua keluarga naga yang paling kuat, tetapi sekarang mereka semua telah menjadi mayat. Bagaimana ini mungkin? Semua tetua keluarga naga terbunuh. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, para tahanan dan ternak tidak akan mempercayainya. Mereka hanya tahu bahwa Yajai terbunuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa beberapa tetua juga terbunuh. Sungguh mengerikan. Terlebih lagi, lihatlah mayat-mayat naga yang besar itu, betapa menyedihkan mereka mati. Hampir semuanya hancur dan mati mengenaskan. Ayah, kami, tubuh ganda sapi tawanan itu sedikit lunak dan tubuhnya gemetar. Jelas bahwa dia tidak berani bertarung lagi. Momentum sebelumnya menghilang. Ya, Raja Naga mengangguk. Sangat jelas dalam hatinya bahwa bagaimana orang-orang muda ini bisa melihat pemandangan yang begitu berdarah dan kejam. Beberapa tetua naga semuanya terbunuh, dan tubuh mereka dilemparkan ke dalam gua naga. Sungguh pemandangan yang berdarah. Apakah kamu belum muncul? Tiba-tiba,
Suara yang kuat dan mendominasi datang dari dataran tinggi wilayah naga. Ketika dia mendengar gemuruh yang menggelegar, Raja Naga gemetar. Bahkan dengan kultivasi alamnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gemetar. Sangat kuat, Raja Monyet Iblis, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan penjahat dari keluarga naga. Aku bersedia meminum 3 obat suci. Bisakah Raja Monyet Iblis mengungkapnya? Raja Naga berubah menjadi naga emas. Sisik naga di tubuhnya cemerlang dan luar biasa. Dia menatap monyet emas di langit dan berbisik. Raja mengubah namanya menjadi Raja Monyet. Monyet emas tersenyum dan berkata langsung, nama ini diambil oleh orang yang membantu Raja membuka segel. Hah, mendengar ucapan itu, Raja Naga tercengang dan terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia membenci orang yang membuka segel monyet emas dari neraka. Beranikah kau bertanya kepada Raja Monyet, siapa pria itu? Tetapi dia adalah pria di posisi atas. Raja Naga bertanya-tanya, namanya Suling, dan dia bukan orang yang unggul. Apakah kau ingin membalas kebencianmu terhadap Raja padanya? Mata monyet emas tiba-tiba menjadi dingin, dan suara dingin itu bertanya. Tidak akan pernah berani, Raja Naga berkata dengan cepat. Namun kalimat, Suling, ini tanpa sengaja menyebar langsung ke seluruh lapisan atas. Karena fakta bahwa keluarga naga asli dihancurkan oleh monyet emas telah lama menimbulkan sensasi di seluruh lapisan atas. Banyak seniman bela diri paling kuat berkumpul di sini untuk melihat dengan saksama kemampuan monyet emas. Bagaimanapun, 50.000 tahun yang lalu, monyet emas itu sombong dan menekan banyak orang kuat di dunia. Sekarang, monyet emas datang ke dunia, yang akan memicu badai berdarah. Namun karena ini, mereka dapat mendengar jawaban atas pertanyaan itu. Siapa yang melepaskan monyet emas? Suling. Siapa Suling? Masalah ini langsung menyebar ke seluruh lapisan atas, meninggalkan bayangan di hati yang terkuat. Jika bukan karena Suling melepaskan monyet emas, bagaimana mungkin pihak atas menyebabkan badai berdarah seperti itu? Bagaimana mungkin keluarga naga sejati menghadapi bencana yang begitu dahsyat? Tidak diragukan lagi bahwa bagi keluarga naga sejati, orang yang paling mereka benci adalah Suling. Ketika banyak yang terkuat terkejut dengan siapa Suling, Sukin menunjukkan beberapa senyuman di wajahnya, sementara pria parubaya di sampingnya tampak sangat bermartabat, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, matanya seganas pisau, penuh dengan niat membunuh. Sepertinya anak itu benar-benar tidak takut mati. Pria parubaya itu mencibir, berani melepaskan monyet emas sama saja dengan menyinggung seluruh lapisan atas dan semua keluarga kuno. Saya ingin melihat apa yang dimiliki anak itu dan berapa lama dia bisa hidup. Monyet emas itu menghancurkan banyak prajurit kuat dengan postur yang tak terkalahkan. Dia menunduk menatap Raja Naga dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan salah satu dari 7 bola naga. Aku akan menganggapnya sebagai hari ini. Apa? Mendengar permintaan monyet emas itu, Raja Naga tercengang. 8 jenius naga yang tersisa, tahanan Niu dan yang lainnya juga sangat terkejut dan kaget. Apakah monyet emas itu gila? Di antara seluruh keluarga naga sejati, hanya ada 7 bola naga, yang berevolusi dari lunas naga leluhur dan 10 kali lebih berharga. Raja Monyet Iblis meminta bola naga begitu dia membuka mulutnya. Itu hanya angan-angan. Ayah, bola naga adalah harta karun untuk melindungi keluarga. Kamu tidak boleh menyetujui permintaannya. Sapi tahanan itu tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi saat ini, sebagai kepala keluarga naga sejati, Raja Naga terdiam lama. Saat ini, dalam benaknya, pertanyaan yang dipikirkannya sama sekali berbeda dari sapi tahanan. Karena sapi tawanan hanyalah generasi muda, dan belum mengalami kesulitan di dunia sekuler. Aku masih belum mengerti banyak kebijaksanaan duniawi. Anggap saja memiliki kekuatan absolut dapat menekan segalanya. Raja Naga telah mengalami angin dan hujan dalam waktu yang lama. Tentu saja, cara pandangnya terhadap masalah ini lebih luas. Dia menatap para tawanan dan yang lainnya dan berkata dengan serius, kita harus membayar bola naga itu. Kenapa, ayah? Itu bola naga. Kamu tidak setuju dengan banyak orang kuat yang ingin menukar bola naga darimu, tetapi sekarang kamu langsung menyumbangkan bola naga karena pencegahan monyet emas. Tidak bisakah kamu mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga naga untuk menekan monyet emas? Sapi tawanan sangat marah dan tidak mau. Dia tahu betul nilai bola naga. Kamu tahu, pada awalnya, Protos mengambil ratusan ramuan suci untuk ditukar dengan bola naga,
tetapi langsung ditolak oleh Raja Naga. Ini sudah cukup untuk menegaskan bahwa nilai bola naga yang dimiliki oleh keluarga naga benar-benar terlalu berharga. Penangkalan, hehe, kalau hanya penangkalan lisan, bagaimana mungkin aku takut? Sapi tawanan, bagaimanapun juga kau masih terlalu muda. Dalam perang ini, kita dikalahkan oleh monyet emas, tetapi aku tidak ingin kau membenci monyet emas. Aku harap kau ingat bahwa musuh kita adalah suling. Orang sialan itu benar-benar melepaskan monyet emas, yang pasti dimiliki oleh seluruh keluarga naga. Pencekik, mata Raja Naga dingin dan hatinya sangat marah. Jika suling berdiri di depannya saat ini, dia pasti akan mematahkan leher suling. Begitu, ayah, sapi tawanan itu menjawab. Ya, Raja Naga mengangguk. Kemudian Raja Naga menatap langit dan berkata, Raja Kera, aku berjanji akan memberimu bola naga. Masalah hari ini akan menghilangkan dendam masa lalu. Baiklah, Kera emas tidak ambigu. Bagi keluarga naga, bola naga berarti harta karun tertinggi. Selama bisa mendapatkan bola naga, kejadian sebelumnya bisa dihapuskan. Raja Naga tersenyum pahit dan memuntahkan saripati darah. Ketika saripati darah di tubuhnya memasuki udara, ia langsung mengembun dan berubah menjadi manik-manik darah. Manik-manik darah, seukuran kepalan tangan, terukir garis-garis padat pada manik-manik darah, yang sangat luar biasa. Ketika manik-manik darah mengembun, awan dan ombak bergulung di seluruh wilayah naga, guntur dan kilat melonjak, dan langit dan bumi menjadi pucat, menunjukkan tanda-tanda aneh. Keluarga Phoenix, sisa-sisa kejahatan dari keluarga iblis, Protoss tertinggi, kuil Leyin agung di surga, Kunlun Barat, dan kekuatan kuat lainnya semuanya memiliki mata emas dan penuh harapan ketika bola naga muncul. Semua orang tahu bahwa manik darah itu adalah manik naga, yang berevolusi dari lunas naga leluhur dan mengandung kekuatan tertinggi. Jika Anda dapat memahami bola naga, Anda dapat memperoleh metode harta karun terkuat dari keluarga naga. Jika Anda dapat menyerap bola naga, kultivasi alam Anda pasti akan melonjak. Inilah rahasia yang membuat beberapa kekuatan besar ingin mendapatkan bola naga. Kakak seperguruan, monyet itu seharusnya segera tiba. Seorang biksu muda berjubah emas, setengah berlutut di depan biksu lain yang berpakaian preman, mengingatkannya. Biksu berpakaian preman itu tampak sangat muda. Tidak ada kerutan di wajahnya yang tampan. Fitur wajahnya sangat tegak, terutama alis dan matanya. Kakak seperguruan, mengapa Anda berlutut di antara kami? Cepat bangun. Biksu berpakaian preman itu dengan cepat terbangun dari meditasi, dengan cepat mendatangi biksu berjubah emas, dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Kakak seperguruan, monyet emas itu datang. Biksu berjubah emas tidak peduli apakah dia berlutut. Bagaimanapun, hal terpenting di depannya adalah bagaimana melawan monyet emas itu. Bagaimanapun, monyet emas itu, dengan tongkat, telah mengaduk-aduk seluruh sisi atas, dan bahkan para tetua paling kuat dari keluarga naga telah terbunuh. Ketika monyet emas mencapai kuil Leyin yang besar, ia pasti akan memicu badai berdarah. Siapa yang bisa melawannya? Tidak masalah. Biksu yang berpakaian sederhana itu selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Matanya yang lurus penuh dengan ketegasan. Dia menatap adik seperguruannya dengan sangat serius dan berkata, semuanya akan menjadi milik surga. Semuanya sudah ditakdirkan. Di surga ini, dia tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Tapi, biksu berjubah emas itu tertegun dan tersenyum pahit. Kakak seperguruannya telah duduk diam dengan mata terpejam. Dia suka membaca beberapa Dharma Buddha pada hari kerja, tetapi kultivasi alamnya sangat umum. Bukan hanya keyakinan dari mana. Dia berani mengatakan bahwa monyet emas tidak dapat melakukan ini. Anda tahu, monyet emas itu tak terkalahkan. Ketika menyangkut keluarga naga sejati, dia berani membantai dengan sembrono, belum lagi kuil Leyin yang agung di surga. Rasa terima kasih dan kebencian dari periode iblis peri kuno, monyet emas semakin membenci agama Buddha. Adik seperguruan, ada siklus sebab dan akibat. Jika monyet emas benar-benar ingin membunuh, lebih baik membunuhku. Biksu berpakaian preman itu tersenyum tipis. Dia keluar dari kuil Leyin yang besar, memanggil seekor bangau dan duduk tepat di punggung bangau itu. Bencana besar akan datang. Kakak seperguruan yang lebih tua masih bisa merasa nyaman dan memiliki hati yang baik. Tidak heran ketika guru senior duduk, dia memilihnya daripada murid-murid kita. Biksu berjubah emas itu mendesah. Bangau, bangau,
daun-daunku yang beku mungkin tidak akan pernah kembali. Maukah kau pergi bersamaku? Jika tidak, itu hanya tangisan. Jika kau mau, itu 3. Biksu berjubah sederhana itu adalah pemimpin kuil Dalayin saat ini dan juru mudi agama Buddha saat ini. Dia tampak muda, tetapi sebenarnya dia tidak mengenal musim semi dan musim dingin. Dia memiliki beberapa senyuman di wajahnya sepanjang hari, dan kultivasi alamnya lemah. Sepertinya seniman bela diri manapun dapat membunuhnya. Namun, ketika Buddha Agung akan jatuh, dia dipilih sebagai penerus di antara semua makhluk hidup. Pemilihan ini akan berlangsung selama 10.000 tahun. Daun-daun beku tenang, dan gunung Tai runtuh di depan Anda. Mereka tidak tampak terkejut. Mereka menyukai alunan musik pegunungan dan sungai. Suangye mengendarai seekor burung bangau dan tahu bahwa ada banyak hal buruk dan hal baik. Dia ingin meninggalkan surga dengan menghormati keinginan burung bangau. Secara alami, burung bangau mengerti apa yang dikatakan daun es, dan dengan cepat berkokok 3 kali. Kemudian ia menggerakkan sayapnya dan terbang menjauh dari surga. Pada saat ini, setelah mendapatkan bola naga, monyet emas langsung melepaskan keluarga naga asli dan menyerang. Surga, semua rasa terima kasih dan dendam akan berakhir. Shuangye Zijing duduk di punggung bangau, matanya sedikit terpejam, bermeditasi, dan diam-diam melafalkan berbagai kitab suci seperti Sutra Dharma. Dia tampak sangat baik dan ramah. Ketika cahaya keemasan itu meledak, bangau yang ditunggangi Frostleaf bergetar dan hampir jatuh dari punggungnya. Untungnya, bangau itu menstabilkan bentuknya tepat waktu dan berhasil menstabilkan Frostleaf. Kalau tidak, Frostleaf memang akan jatuh. Jika Anda jatuh dari ketinggian ini dengan kemampuan Frostleaf, Anda pada dasarnya akan mati. Bangau, terima kasih. Frostleaf tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Bangau itu segera berteriak untuk menunjukkan bahwa ia tidak perlu berterima kasih. Bangau itu tahu betul bahwa meskipun Suangye adalah tuan rumah kuil Leiyin besar, kekuatannya sangat lemah. Seharusnya ada beberapa biksu yang lebih lemah dari Suangye di seluruh kuil Leiyin besar. Dalam hal ini, bangau harus memperhatikan keselamatan Frostleaf. Setidaknya, Anda tidak dapat menjatuhkan Frostleaf dari punggung Anda, jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar. Baiklah, temanku datang. Bangau, kembalilah dulu. Frostleaf melambaikan tangannya, memberi isyarat agar bangau itu pergi dan berkata langsung. Namun bangau itu tertegun dan menatap Frostleaf dengan tatapan kosong. Ia sangat bingung. Bangau itu berada tinggi di langit. Jika ia pergi, bukankah Frostleaf akan mati? Frostleaf tahu apa yang dipikirkan bangau itu. Kemudian ia melangkah keluar dan meninggalkan punggung bangau itu. Ia tampak sangat acuh tak acuh dan berjalan di udara. Tidak ada gas misterius yang dilepaskan di belakangnya, apalagi sayap gasifikasi misterius itu. Ia hanya berjalan seolah-olah ia bisa terbang. Bangau itu terkejut melihat pemandangan itu, tetapi tetap enggan untuk pergi. Ketika bangau itu pergi, Suangye tersenyum. Ia meletakkan kedua tangannya di dadanya dan berbisik kepada cahaya keemasan yang berkedip-kedip, yang mulia adalah Raja Monyet Iblis. Sambil berlari kencang sepanjang jalan, monyet emas yang ingin menerobos masuk ke kuil Leiyin yang besar itu telah mencapai titik ekstrim di dalam hatinya. Matanya penuh dengan api, yang sangat ganas. Mendengar teriakan itu, monyet emas itu tertegun, berhenti, tampak bangga dan acuh tak acuh, lalu berdiri di tengah langit. Monyet emas itu tiba-tiba berbalik dan menatap pembicara dengan sangat serius. Melihat itu adalah seorang biksu, monyet emas itu langsung mengepalkan tinjunya, tampak sedih dan galak, dan sangat marah di dalam hatinya. Dia langsung berlari ke arah biksu itu. Keledai botak, matilah kau. Kata monyet emas itu dengan marah, hatinya penuh kebencian. Pada saat ini, monyet emas itu melesat ke langit, terbungkus dalam kekuatan yang luar biasa, dan hampir menggelindingkan ruang di sekitar daun es. Pemandangan itu sangat berguncang. Namun, daun es itu sangat tenang, seperti sebelumnya, dengan beberapa senyum ramah di wajahnya. Tidak ada Amitabha di selatan. Frostleaf menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan tenang. Momentum monyet emas itu kuat dan sombong, dan bergegas ke sana. Tetapi pada saat itu, ketika Suangye mengucapkan kata-kata di mulutnya, jelas bahwa itu sangat lembut, tetapi suaranya menjadi seperti guntur. Itu menghantam telinga monyet emas dengan keras, membuat monyet emas itu memiliki perasaan yang mencerahkan, dan sedikit darah menyembur keluar dari mulutnya.
Monyet emas itu dengan cepat mundur ke belakang dan tampak sangat bermartabat. Dia langsung mengeluarkan batang besi emas di tangannya, mengangkat batang besi itu dan melemparkannya ke atas daun es. Tetapi pada saat ini, tangan kanan Suangye sedikit terangkat, dan kata berdarah, Z, terukir di tengah telapak tangannya. Batang besi monyet emas itu, tidak memihak, langsung mengenai tangan kanan Suangye. Monyet emas itu kejam di dalam hatinya. Dia berharap bahwa di bawah tongkat ini, itu akan cukup untuk menghancurkan daun es. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Ketika batang besi emas jatuh di tangan kanan Frostleaf, segel besar kata, Z, segera menyebarkan cahaya keemasan yang terang, tetapi dalam cahaya keemasan itu, ia mengandung kekuatan tertinggi agama Buddha dan langsung mengenai tubuh monyet emas itu. Dalam seluruh proses itu, monyet emas itu sama sekali tidak terduga. Setelah dipukul di dada, ia menyemburkan darah lagi dan menjadi pucat. Siapa keledai botak ini? Setelah 2 kali kalah berturut-turut, monyet emas itu berhenti menyerang dan dapat terluka dengan kekuatannya. Keledai botak di depannya jelas bukan biksu biasa. Meskipun dilihat dari momentumnya, biksu itu hanyalah seniman bela diri yang remeh, dan kultivasi alamnya bahkan lebih rendah hati. Namun, begitu Anda menyerang biksu itu, Anda dapat mengetahui bahwa metode biksu itu benar-benar ajaib dan tidak dapat diprediksi. Ucapan dan gerakan mereka agak mirip dengan Buddha raksasa 50.000 tahun yang lalu. Raja Monyet Iblis, bisakah kau tenang dan duduk bersama biksu malang itu? Frostleaf berdiri di tengah udara. Momentumnya sangat lemah. Setidaknya dibandingkan dengan monyet emas, momentumnya dapat langsung diabaikan. Namun demikian, Suangye tidak takut. Dia mempertahankan sikap yang sangat tenang, tampak tenang, menatap monyet emas di depannya dan berkata, lagi pula, apa yang kamu inginkan sebenarnya sama dengan apa yang aku inginkan. Monyet emas mendengarkan apa yang dikatakan Frostleaf dan tercengang dan berkata, siapa kamu? Suangye, biksu malang itu, adalah murid besar Buddha Agung. Namun, biksu malang itu memiliki bakat yang buruk dan tidak bisa mendapatkan biografi sebenarnya dari sang guru. Dia tidak bisa bertarung dengan baik dengan Raja Monyet Iblis. Frostleaf berkata, haha. Monyet emas itu tersenyum dan berkata, kau benar-benar tidak mengerti kebenarannya, tetapi kau mungkin jauh lebih benar daripada gurumu. Kalau tidak, bagaimana kekuatanmu bisa melampaui gurumu di dunia ini? Aku tidak pernah melampaui guruku dalam hal kultivasi. Namun, aku mengabdikan diri untuk kebaikan. Mereka yang memiliki niat jahat tidak dapat menyakitiku. Frostleaf berkata sambil tersenyum. Hah, mendengar ucapan itu, monyet emas itu tercengang dan sangat berubah. Apa yang dikatakan Frostleaf tadi tidak berarti bahwa siapapun yang ingin membunuh Frostleaf tidak dapat membunuh Frostleaf. Cara monyet emas itu cukup kuat. Baru saja dia bertekad untuk membunuh Frostleaf, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang atau seberapa kuat dia akan dilawan oleh Frostleaf. Frostleaf hampir sempurna, tanpa kelemahan apapun. Yah, kau tidak dapat membunuh siapapun yang ingin membunuh. Itulah keunikan biksu malang itu. Frostleaf mengangguk dan berkata dengan serius, jika Raja Monyet Iblis dapat meyakinkan biksu malang itu, maka biksu malang itu bersedia bunuh diri untuk menebus dosanya. Apa kesalahanmu? Monyet emas itu bertanya-tanya. Sudah 50.000 tahun sejak Tuan menekan Raja Monyet Iblis. Selama 50.000 tahun terakhir, kebencian di hati Raja Monyet Iblis tidak dapat dilepaskan. Daun Frost menatap monyet emas itu dengan sangat serius dan berkata, saya tidak tahu apakah kebencian ini dapat diselesaikan sekarang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Monyet emas itu mencibir. Selama 50.000 tahun, dia menghabiskannya di neraka. Siapa yang bisa memahami kesepiannya? Jadi, mungkin, Suangye mengeluarkan jarum emas halus dari lengannya dan menusukkannya langsung ke Tianlinggay. Dia segera menyemburkan darah dari mulutnya. Ada darah di matanya yang jernih. Dia kesakitan, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya dan bertanya kepada monyet emas itu. Tidak, hati monyet emas itu bergetar dan matanya tiba-tiba tenggelam. Daun Frost memiliki alam yang kuat. Jika monyet emas ingin menghancurkan kuil Leiyin besar di tangan daun Frost, itu pasti mustahil. Namun sekarang, daun es itu, tanpa diduga jarum emas, langsung menusuk ke dalam penutup langit dan menyegel kemampuannya untuk menembus langit. Bukankah ini jalan menuju kematian? Jadi, mungkin, begitu suaranya jatuh,
Suangye mengeluarkan jarum emas lain dan menusukkannya ke tengah alisnya. Kali ini, matanya berdarah dan seluruh orang itu hampir buta. Dia bertanya kepada monyet emas itu di cakrawala, awan-awan bergulung-gulung dan angin sepoi-sepoi bertiup pelan. Di padang dunia yang penuh kebahagiaan, ada awan tebal yang menutupi cahaya yang menyilaukan. Dari waktu ke waktu, embusan angin bertiup, dan awan putih bersih bergerak mengikuti angin, seperti bergerak di hatimu. Monyet emas itu menatap daun-daun es. Dia tertegun, matanya yang tajam penuh dengan keterkejutan. Pikiran macam apa yang dapat mendukung Suangye, yang memiliki tekad yang kuat dan sama sekali mengabaikan segalanya dan rasa sakitnya sendiri. Gunakan jarum emas untuk menembus penutup surgawi untuk menyegel kemampuanmu untuk terhubung ke surga, dan gunakan jarum emas untuk menembus bagian tengah alismu untuk menghalangi matamu dan membuat dirimu buta. Memang jarang ada cara yang begitu sombong dan kejam. Tetesan darah mengalir keluar dari luka yang ditusuk oleh jarum emas, dan wajah daun es itu berlumuran darah. Meski begitu, dia masih terlihat sangat tenang, dan wajahnya tidak bisa melihat sedikit pun keganasan. Dia berdiri diam dan tenang di depan monyet emas itu. Jarum emas menusuk ke tengah alisnya, menyebabkan dia kehilangan penglihatannya dan tidak bisa lagi melihat monyet emas itu. Jika saat ini, monyet emas itu dapat membunuh daun es secara langsung. Itu benar-benar menakutkan. Namun, Suangye tampak tenang tanpa sedikit pun kekhawatiran. Dia tampak seperti sedang menaiki perahu daun, membiarkan danau menjadi kasar, tetapi dia tidak tergerak olehnya. Momentum monyet emas itu berfluktuasi, dan kekuatannya sangat kuat. Namun, baru saja dia membuat dua gerakan, dia dengan jelas menyadari bahwa jika daun es di depannya bersedia bergerak, dia dapat langsung menekannya, seperti Buddha raksasa 50.000 tahun yang lalu. Ya, monyet emas itu lahir dan membanggakan dirinya sebagai yang tak terkalahkan. Sulit untuk bertemu musuh di dunia. Namun hari ini, sungguh konyol bagi biksu seperti itu untuk menghentikannya ketika dia datang ke surga ini. Raja Kera Iblis, aku rela menghabiskan kemampuanku untuk memahami surga. Aku rela menjalani reinkarnasi dunia lagi, buta dan tuli, agar dapat meredakan amarahmu terhadap agama Buddha. Rasa terima kasih dan dendam 50.000 tahun yang lalu dapat diselesaikan. Daun es berdiri di antara awan, angin dan awan melonjak di sekitarnya, tetapi dia tidak tergerak olehnya, dan berkata dengan tenang kepada monyet emas. Mengapa? Monyet emas tercengang. Dia belum pernah melihat biksu yang begitu baik hati. Di masa peri dan iblis kuno, dia enggan kalah di tangan Buddha besar. Sekarang, di hadapan daun es yang tak bernama ini, dia benar-benar dikalahkan, dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Ini terlalu konyol. Monyet emas benar-benar tidak dapat memahami apa yang telah dialami daun es dalam hidupnya dan dapat mengembangkan pikiran seperti itu. Itu tak terkalahkan. Haha, darah masih menetes di mataku, tetapi Frostleaf tersenyum tipis, seolah aku tidak tahu rasa sakitnya, dan berkata, tanyakan pada dunia, aku sudah tidak bertemu musuh. Tanyakan pada Shou Yuan, aku sudah hidup dengan langit dan bumi. Tanyakan pada pikiranku, aku sudah menghancurkan 7 emosi dan 6 keinginanku. Tetapi, aku masih belum sebaik diriku sendiri, dan aku belum mencapai ketiadaan diri. Jika kau bisa berjalan di dunia lagi, kau bisa meletakkan rasa terima kasih dan dendammu. Kenapa tidak? Monyet emas mendengarkan dengan wajah kosong dan hati yang gemetar. Frostleaf, benar-benar seorang Buddha Mahayana. Ia lebih kuat daripada Buddha raksasa pada masa itu. Bagaimana? Solusi yang mungkin? Frostleaf bertanya. Ya, akhirnya, monyet emas merasa lega dan tersenyum pahit. Frostleaf ini terlalu gila. Ia bersedia menyerahkan semua kemampuannya sebagai ganti monyet emas untuk meletakkan rasa terima kasih dan dendamnya, yang merupakan semacam wawasan bagi monyet emas. 50.000 tahun yang lalu, monyet emas ditindas oleh Buddha raksasa. Ini adalah kebencian. Sekarang, Suangye, murid tertua Sang Buddha, bersedia melepaskan kemampuannya untuk memahami surga dan pergi ke dunia lain lagi untuk meredakan dendam antara dirinya dan monyet emas. Inilah siklus sebab akibat. Jika kamu bisa menyelesaikannya, itu bagus. Frostleaf tersenyum dan berkata dengan lemah. Saat berikutnya, Suangye meraih tangan kanannya dari udara tipis, dan kemudian dia melihat bahwa jarak antara dirinya dan kuil Leiyin yang besar telah terputus, dan seluruh kuil Leiyin yang besar muncul di hadapannya. Adik seperguruan, aku ingin pergi ke dunia lain lagi dan mengalami penderitaan dunia.
Darah menodai alis Frostleaf, yang membuat Frostleaf tampak sedikit malu, tetapi meskipun demikian, Frostleaf masih sangat tenang dan tidak peduli dengan citra eksternal. Adik seperguruan, ada apa denganmu? Di kuil Leiyin yang besar, biksu berjubah emas baru saja menyaksikan Suangye pergi, tetapi dia tidak mengira Suangye terluka parah. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Kakak senior, di mana kau sekarang? Aku akan segera memimpin kakak senior untuk menemuimu." "Tidak perlu." Frostleaf melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku sudah bertemu dengan monyet emas itu. Aku sudah berada di jalan dunia lagi." Dia bersedia untuk melepaskan rasa terima kasih dan dendamnya dan melepaskan kuil Leiyin yang besar. "Apa?" Mendengar ini, biksu berjubah emas itu terkejut dan tampak tercengang. Kemampuan monyet emas itu bisa dikatakan maha tahu. Begitu monyet emas memasuki kuil Leiyin yang besar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu pasti sungai darah. Biksu berjubah emas mengira monyet emas akan dibunuh dan bahkan berencana untuk menggunakan susunan pelindung kuil, tetapi dia tidak menyangka bahwa monyet emas dihentikan oleh kakak seniornya. Tidak heran kakak senior bersikeras untuk keluar sekarang. Itu untuk menghentikan monyet emas. Namun, bagaimana Anda bisa membujuk monyet emas hanya dengan kemampuan kakak senior yang rentan? Anda tahu, monyet emas selalu sangat kejam dan berdarah, dan telah ada kebencian yang sudah berlangsung lama antara kuil Leiyin yang agung dan monyet emas. Tidak mudah untuk membiarkan monyet emas melepaskan rasa terima kasih dan kebenciannya dengan kuil Leiyin yang agung. Tetapi daun es melakukannya. Ini benar-benar luar biasa. Kakak senior yang lebih muda, aku berada di jalan reinkarnasi. Aku akan berjalan melalui dunia lagi dan mengalami kesulitan hidup. Selama waktu ini, Anda akan bertanggung jawab atas kuil Leiyin yang agung dan agama Buddha. Setelah mengatakan ini, daun es menutup matanya dan duduk di antara awan dengan kakinya. Angin bertiup kencang, tubuhnya perlahan berubah menjadi abu hingga menghilang sepenuhnya di dunia. Biksu berjubah emas menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Sambil mengeluarkan suara kencing, dia berlutut di tanah dan berseru, "Kakak seperguruan, semoga sukses." Dia tahu bahwa dengan hati Suangye, begitu dia memutuskan untuk menjalani jalan kehidupan lagi, dia akan melakukannya dan menghentikannya lagi. Itu tidak ada artinya, karena Frostleaf selalu begitu keras kepala dan tidak akan pernah bisa dihentikan, dan keputusannya tidak akan pernah berubah. Mengapa? Mungkin terlahir seperti ini. Di seluruh kuil Dalayin, banyak biksu menyaksikan kematian Frostleaf, melihat Frostleaf berubah menjadi abu dan menghilang di antara langit dan bumi. Bagi para biksu itu, Suangye tidak memiliki rasa keberadaan di kuil Dalayin, karena Suangye hanya mempraktikkan agama Buddha, tetapi tidak pernah berlatih keterampilan, yang membuat kondisi kultivasi Suangye sangat rendah hati di kuil Dalayin. Oleh karena itu, beberapa biksu tidak dapat melihat Frostleaf, dan memutuskan bahwa Frostleaf tidak memenuhi syarat untuk duduk di kuil Leiyin yang besar. Akan tetapi, hanya segelintir biksu yang tahu betapa kuatnya Frostleaf. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, tidak ada yang dapat menandingi Frostleaf. Bahkan Patriark Protoss, Patriark Phoenix, dan Patriark Naga Sejati, bahkan termasuk Patriark Iblis, mungkin tidak dapat melawan Frostleaf bersama-sama. Karena Frostleaf melambangkan tak terkalahkan. Siapapun yang ingin membunuhnya tidak dapat membunuhnya. Siapapun yang ingin menyakitinya tidak dapat menyakitinya. Ini adalah dharma yang telah dipraktikkan Suangye Zi dan telah memasuki Mahayana. Monyet emas melihat kematian daun es. Untuk sesaat, dia merasa hidup ini membosankan. Dia menghela napas dan langsung meninggalkan surga tanpa tahu harus pergi kemana. Neraka, tidak ada tempat tinggal. Suling membunuh tetua Sutian dengan bantuan sengatan darah. Saat ini, dia bermandikan darah. Sengatan darah siap bergerak ke arahnya, tetapi dia memiliki api neraka, api penyucian. Tentu saja, sengatan darah itu tidak berani menyerangnya. "Ayo pergi, bersiaplah untuk keluar dari sini." Suling menatap Dugu Yuyang dan Leng Binghan dengan rasa terima kasih di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Bagus." Dugu Yuyang dan Leng Binghan menanggapi. Tetapi saat itu, tepat di atas tempat tak bernyawa itu, beberapa pita dengan kekuatan yang kuat meledak ke arah tempat tak bernyawa itu. "Sepertinya kita tidak pergi dengan mudah." Orang-orang itu mengejar. Mata Suling tiba-tiba dingin. Matanya tajam dan sangat serius. Dia berkata dengan sangat serius,